Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Kakak doakan semoga adik-adik dimanapun berada di dalam keadaan yang sehat dan di dalam lindungan Tuhan selalu. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, hari yang baru. Tuhan telah menjaga kami di sepanjang malam. Kami di dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Di pagi hari ini kami sangat bersyukur kepada Tuhan, dan di pagi hari ini juga kami akan merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang Yusuf. Siapa di sini yang sudah mendengar cerita ini? Ayo adik-adik, kita mendengarkannya kembali dan dengarkanlah pesan Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan hari ini. Ayat pokok kita terdapat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-37 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Adik-adik, Yusuf adalah anak dari Bapak Yakub dan Ibu Rahel. Jadi sebenarnya Bapak Yakub mempunyai dua istri, yaitu Rahel dan Lea. Pada zaman itu, seorang laki-laki diperbolehkan memiliki atau mempunyai istri lebih dari satu. Adik-adik, Yusuf mempunyai banyak saudara-saudara, tetapi sayang saudara-saudara Yusuf tidak begitu menyukainya, karena Yusuf ini sangat dikasihi atau disayangi oleh ayah mereka, yaitu Yakub. Ya, benar adik-adik, Yusuf memang sangat dikasihi Yakub, ayah mereka, melebihi saudara-saudaranya yang lain. Pada suatu kali, Yakub membuatkan sebuah jubah yang sangat indah untuk diberikan kepada Yusuf, dan jubah itu memang sangatlah indah. Karena jubah yang indah itu membuat saudara-saudara Yusuf semakin cemburu dan mulai membenci Yusuf. Mereka semua tidak mau menyapa Yusuf dengan ramah. Kemudian Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kakak-kakaknya yang tidak begitu menyukainya. Pada suatu malam Yusuf bermimpi, dan mimpinya itu sangatlah aneh. Keesokan harinya Yusuf bangun dan menceritakan kepada saudara-saudaranya dan kepada ayah mereka. "Hei, dengarkan aku," kata Yusuf. "Semalam aku bermimpi. Kita semua sedang mengikat berkas-berkas gandum di ladang. Lalu tiba-tiba berkas gandumku berdiri tegak, dan berkas gandum kalian tunduk di depan berkas gandumku itu," kata Yusuf sekali lagi. Saudara-saudara Yusuf berpandangan dan mereka marah kepada Yusuf. Tetapi apakah arti mimpi itu? Atau itu hanya sebuah mimpi saja yang tidak memiliki arti apa-apa? Kemudian Yusuf bermimpi lagi adik-adik. Ia bermimpi. Dalam mimpinya itu dia melihat matahari, bulan, dan 11 bintang sujud kepadanya. Ketika Yusuf menceritakan mimpinya itu kepada keluarganya, mereka semakin marah kepada Yusuf. Dan Yusuf pun ditegur oleh ayah mereka, karena menurut Yakub mimpi itu berarti bahwa Yusuf menginginkan ayah, ibu, kakak-kakaknya sujud menyembah kepada Yusuf. Namun Yakub menyimpan perkara itu di dalam hatinya. Itulah kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Mari kita dengarkan pesan firman Tuhan dari kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Adik-adik, Yusuf punya banyak saudara, tetapi mengapa saudara-saudaranya justru membenci Yusuf? Bahkan mereka tidak mau menyapa Yusuf dengan ramah. Padahal kita harus selalu menyayangi, bukan? Apalagi jika kita bersaudara, seperti Yusuf dan saudara-saudaranya ini. Jadi, bagi kakak-kakak Yusuf, Yusuf ini hanyalah anak yang manja, karena terlalu disayangi oleh ayah mereka. Padahal sekalipun Yakub, sang ayah, sangat mengasihi Yusuf melebihi saudara-saudaranya yang lain, bukan berarti Yakub tidak menyayangi anak-anaknya yang lain juga, atau mereka yang telah membenci Yusuf itu. Dan karena kasih sayang Yakub kepada Yusuf membuat saudara-saudaranya yang lain menjadi iri kepada Yusuf, dan iri hati inilah yang membuat mereka membenci Yusuf. Padahal kalau dipikir-pikir, Yusuf memang anak yang paling kecil di antara saudara-saudaranya. Kakak
kakaknya sudah dewasa semua. Jadi Yusuf inilah yang menghibur hati ayahnya pada masa tuanya. Adik-adik, dari kisah Yusuf dan saudara-saudaranya ini kita belajar bahwa iri hati merupakan penyakit hati yang merusak dan sangat berbahaya. Karena iri hati telah merusak hubungan persaudaraan antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Saudara-saudara Yusuf telah membenci Yusuf. Mereka memperlakukan Yusuf dengan sangat buruk, tidak mau menyapa dengan ramah, bahkan mereka tega menjual Yusuf ke orang untuk dijadikan budak, dan mereka pun mengarang cerita kepada ayah mereka tentang Yusuf untuk menutupi kejahatan mereka. Adik-adik, sekarang kita mengerti bahwa iri hati bukanlah sikap hati yang baik, karena iri hati malah merusak segala sesuatu yang baik pada diri kita. Jadi adik-adik, milikilah hati yang selalu mengasihi orang tua, saudara, teman, dan sesama. Terlebih lagi mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami kembali mendengarkan firman Tuhan. Kami diajarkan lewat firman Tuhan ini untuk selalu memiliki hati yang mengasihi dan menjauhkan diri kami dari sifat iri hati. Ampuni ya Tuhan jika tanpa disadari kami iri hati kepada orang lain sehingga kami jahat kepada teman-teman kami. Baharui hati kami dan penuhilah oleh kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.